Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-106 dengan judul Keyakinan Diri Kaisar Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Jadi ini rencananya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin aku mewarisi budidaya leluhur surgawi untuk menjadi leluhur surgawi kedua yang melepaskan segel pada seluruh klannya. Aku awalnya tidak percaya, jadi itu sebabnya aku tidak menolak begitu aku diserap oleh mata kanan. Aku menyembunyikan jiwaku di dalam surga menentang Manik dan menggunakan jiwa palsu untuk membodohinya melihat rencana macam apa yang dia miliki. Jadi rencana ini adalah ini. Saat Wang Lin menyaksikan semua ini, dia merasakan sedikit kekaguman terhadap guru kekaisaran yang telah mengambil alih tubuhnya. Dia akan membiarkan tubuhku mendapatkan beberapa warisan leluhur celestial dan kemudian orang gila itu dan aku akan menjadi mata leluhur celestial. Akibatnya, kepala leluhur celestial akan memiliki vitalitas dan tidak akan lagi mati. Kekuatan ini milik leluhur celestial untuk memulai. Kemudian, ketika berada di dalam mata kanan, dia akan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat leluhur surgawi berbicara beberapa kata. Dengan metode ini, dia bisa dengan sempurna melepaskan segel di seluruh klannya. Lagi pula, segel ini adalah sejenis batasan dan sesuatu yang diakui hukum benua astral abadi. Sebenarnya, melepaskan segel ini berarti menipu hukum. Lagi pula, hukumnya sudah mati dan mengikuti serangkaian aturan. Dengan metode guru kekaisaran, dia mungkin benar-benar berhasil. Wang Lin tidak pernah memikirkan cara aneh untuk melepaskan segel. Setelah menyaksikan ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan guru kekaisaran. Namun, apakah orang ini benar-benar guru kekaisaran? Saat Wang Lin merenung, kepala leluhur surgawi akan selesai berbicara. Klan, semua. Klan, segel, mata leluhur celestial bersinar dan mulutnya bergerak dengan cara yang sangat hidup. Suara itu dari guru kekaisaran, dan tepat ketika dia akan mengatakan kata terakhir, perubahan yang mengejutkan terjadi. Sebuah tawa bergema dari lubang di langit dan setetes darah emas jatuh dari lubang itu. Sama seperti kepala leluhur celestial akan mengatakan kata terakhir, setetes darah emas mendarat di kepala leluhur celestial. Ketika darah jatuh, kepala leluhur celestial bergetar dan darah emas menyebar, menutupi seluruh kepala. Darah emas menutupi mulut dan memaksa kata terakhir kembali. The Imperial Teacher, yang telah mengendalikan tubuh Wang Lin, mengeluarkan raungan kemarahan. Dia ingin buru-buru tetapi terhalang oleh darah emas. Pada saat ini, kepala leluhur celestial berubah sangat dan ditutupi dengan emas, tampak seperti kepala yang dilemparkan dari emas. Sang guru kekaisaran meraung, Lian Daozhen. Tawa kaisar surga bergema di langit saat dia berjalan keluar dari lubang. Dengan satu langkah, dia mendarat di kepala leluhur surgawi. Pada saat yang sama, Grand Empyrean Gemini mengejarnya melalui lubang. Wajah kedua gadis kecil itu pucat tetapi sangat serius. Ketika mereka masuk, murid-murid mereka menyusut ketika mereka melihat kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Langit. Guru Kekaisaran, rencanamu sangat dalam. Anda tahu saya sudah mempersiapkan Dao Fei untuk waktu yang lama untuk mantra Return to the Ancestral Origin. Anda juga tahu bahwa Ming Dao hanya 2 kali lipat untuk membantu Dao Fei berhasil. Menurutmu, Ming Dao ada untuk menahan rasa sakit warisan karena Dao-nya sangat bangga. Anda pikir saya telah memikat Wang Lin di sini untuk membuat Ming Dao menjadi gila sehingga dia bisa bertahan lebih lama karena kegilaannya, sehingga meningkatkan peluang Dao Fei berhasil. Anda membiarkan saya memancing Wang Lin di sini, dan saya membiarkannya membuat Anda bahagia. Apa kau benar-benar berpikir bisa menyembunyikan rencanamu dariku? Kaisar surga tersenyum dan ada rasa bangga di wajahnya.
Matanya tampak seperti tidak ada apapun di dunia ini yang bisa luput dari pandangannya. Saat itu, Anda ingin saya membunuh Wang Lin. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mengerti saya? Semakin kau ingin aku membunuhnya, semakin besar keraguan yang kumiliki. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Wang Lin adalah target Anda yang paling ideal untuk dimiliki? Tapi aku tidak membunuhnya, aku malah menyiapkannya untukmu. Kaisar Langit tersenyum dan menunduk menatap kepala leluhur surgawi. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang ketika mereka mengendalikan semua yang ada di tangan mereka. Karena aku bisa mengendalikan semuanya, aku memancing Wang Lin ke kota leluhur dan istana seperti yang kau inginkan. Aku ingin melihatmu membodohi dirimu sendiri. Anda ingin mentransfer warisan Mingdao ke Wang Lin dan merebut tubuhnya, jadi Anda memikatnya di sini untuk menjadi mata kanan kepala Celestial Ancestor. Anda bahkan mendalilkan bahwa Wang Lin akan mencari Grand Empyrean Gemini untuk membantu menyelamatkan Dao Fei karena mereka bisa menahan saya untuk sementara waktu. Anda mengambil kesempatan saya menggunakan Dao Fei untuk mantra Return to the Ancestral Origin untuk mengubahnya menjadi mata kiri. Lalu Anda menggunakan mantra khusus klan Dao Wang Anda untuk membuat leluhur surgawi berbicara untuk melepaskan segel klan Anda. Apakah Anda pikir saya tidak tahu semua ini? Kaisar surga tertawa. Grand Empyrean Gemini memiliki ekspresi serius dan tidak bertindak sembarangan. Mereka menatap kepala Celestial Ancestor. Jejak ketakutan yang langka muncul di hati kedua gadis kecil itu. Bukan hanya sedikit, tetapi rasa takut yang mendalam. Di dalam mata kanan leluhur Celestial, guru kekaisaran yang telah mengambil alih Wang Lin pucat pasi. Dia tidak berharap kaisar surgawi memiliki semua ini di telapak tangannya. Tapi Wang Lin, yang bersembunyi di dalam Heaven Defying Bed, tenang. Jika dia mau, dia bisa menduduki kembali tubuhnya kapan saja, tetapi dia tidak melakukannya. Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Orang ini tampaknya adalah guru kekaisaran, tetapi apakah dia benar-benar guru kekaisaran? Jika tidak, maka bagaimana hal ini akan terjadi? Ini sangat menarik, jiwa Wang Lin tetap tersembunyi dan dia tidak bertindak sembarangan. Dia akan terus menonton. Kaisar Langit tersenyum bangga di atas kepala leluhur surgawi. Guru kekaisaran, aku telah melihat semua rencanamu, tapi berapa banyak rencanaku yang telah kau lihat? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Dao Fei mendapatkan warisan leluhur celestial? Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin Wang Lin ini datang ke istana bawah tanah untuk merangsang Mingdao agar bertahan sedikit lebih lama? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa kamu salah. Semua spekulasi Anda sepenuhnya salah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melihat rencanaku. Anda tidak bisa, Wang Lin tidak bisa, tidak ada Grand Empyreans yang bisa. Rencanaku adalah kepala leluhur celestial. Kepala ini telah mati selama bertahun-tahun dan tidak dapat dibangkitkan. Itu hanya bisa menjadi gunung untuk menekan 72 jiwa klan langit. Tapi itu adalah harta ancaman leluhur celestial, dan itu juga bisa membuatku mendapatkan kultivasi lengkap leluhur celestial tanpa bahaya. Aku akan mendapatkannya bukan mewarisinya. Namun, leluhur surgawi meninggal dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa oleh seseorang. Tidak diketahui siapa yang membunuhnya, dan bahkan sekarang, hanya kepalanya yang ditemukan. Kepala yang mati. Aku sudah lama berpikir dan tidak bisa membangkitkan kepalanya, tetapi aku menemukan jejak harapan di dalam dirimu. Saya memberi Anda pengingat dan Anda mengikuti petunjuk saya untuk menemukan metode apapun yang mungkin untuk membuat kepala leluhur surgawi berbicara. Sangat bagus, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Leluhur surgawi tertawa dan dia mengangkat kaki kanannya. Dia kemudian menginjak kepala leluhur celestial dan cahaya keemasan mengelilingi kaisar surgawi. Dengan ini,
Aku Grand Empyrean terkuat. Gemini, apakah kamu berani melawan kaisar ini lagi? Kaisar surga memandang dengan percaya diri dan menuduh Gemini dengan kepala di bawahnya. Grand Empyrean Gemini, kedua gadis kecil itu, mengepalkan gigi mereka, dan di belakang mereka, matahari ungu muncul. Matahari memancarkan cahaya ungu yang membentuk dua pedang ungu yang terbang menuju kaisar surgawi. Kedua pedang ungu menyatu bersama dan langsung mendekat. Kaisar surga melambaikan tangan kanannya dan mata leluhur celestial bersinar terang. Cahaya keemasan yang mengerikan itu tampak hampir kokoh ketika melihat cahaya pedang ungu yang dibentuk Grand Empyrean Gemini. Gemuruh-gemuruh bergema saat cahaya pedang ungu tiba-tiba runtuh ketika bertabrakan dengan cahaya keemasan. Fragmen-fragmen menciptakan riak-riak yang memaksa Grand Empyrean Gemini untuk mundur. Kaisar Langit tersenyum, dan ketika kepala leluhur surgawi bersinar, tangan kanannya meraih kekosongan. Seekor burung emas muncul di tangannya. Dia melemparkan tangannya dan burung itu mengepakkan sayapnya saat terbang menuju Grand Empyrean Gemini. Grand Empyrean Gemini mundur dan kedua gadis kecil itu menjadi serius. Tanpa ragu, mereka terbang dan menyatu dengan matahari ungu. Tubuh mereka menjadi seperti asap dan kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik berusia 20-an. Wanita ini mengenakan ungu dan matanya berisi kemarahan. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dunia menjadi ungu. Serahkan Wang Lin dan aku akan segera pergi, aku tidak akan lagi berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, Sekte Lin Ungu akan turun ke kota leluhur. Ungu memenuhi istana terlarang ini, dan bahkan istana di atasnya dipenuhi dengan ungu. Bahkan langit langsung tertutup oleh cahaya ungu ini. Cahaya ungu ini menyelimuti setiap inci bumi sampai menutupi seluruh kota leluhur. Pada saat yang sama, di langit di atas kota leluhur, sebuah meteorit besar berwarna ungu yang sebanding dengan setengah ukuran kota leluhur muncul di langit. Itu memberi tekanan mengejutkan ketika turun ke kota leluhur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan semua pembudidaya menggunakan berbagai metode untuk melarikan diri dari kota. Mata Kaisar Langit menyipit saat dia menatap Grand Empyrean Gemini yang telah menyatu. Cahaya keemasan dari kepala di bawahnya menjadi lebih kuat dan bertarung melawan cahaya ungu. Cahaya keemasan berisi kekuatan leluhur celestial, dan cahaya ungu berjuang karena dipaksa mundur perlahan. Jika mata leluhur celestial tidak terbuka dan saya tidak bisa mengendalikannya, saya mungkin telah berkompromi ketika menghadapi mantra terkuat Anda, mantra iman ungu Lin, tapi sekarang itu tidak cukup kuat. Kaisar surgawi dipenuhi dengan keyakinan. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara kuno bergema di dalam istana terlarang ini. Jika orang tua ini masuk, apakah itu cukup? Saat suara itu bergema, Grand Empyrean Jiudi melangkah keluar dari lubang di langit. Di belakangnya, Empyrean Exalt Haizi yang berwajah pucat mengikuti. Episode ke-107, dengan judul 5 Grand Empyreans. Langsung ke dalam alurnya. Penampilan tiba-tiba Grand Empyrean Jiudi tidak mengejutkan Kaisar Surgawi. Dia masih percaya diri saat dia berdiri di atas kepala leluhur celestial dan menyaksikan Jiudi berjalan. Jiudi, kamu memang datang. Kaisar surga tersenyum. Ekspresi Grand Empyrean Jiudi serius ketika dia menatap Kaisar surgawi. Fokusnya adalah pada kepala leluhur celestial, dan dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Kepala leluhur celestial, saat itu, lelaki tua ini mengikuti leluhur celestial, dan sekarang sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lian Daozen, lelaki tua ini telah mengalami beberapa generasi kaisar surgawi, tetapi Anda dapat dianggap yang paling muluk-muluk. Menggunakan keinginan guru kekaisaran, Anda mendapatkan kendali kepala leluhur surgawi. Jika Anda memiliki cukup waktu untuk sepenuhnya menyerap kepala leluhur surgawi ke dalam tubuh Anda, maka Anda memang akan menjadi Grand Empyrean nomor 1 di klan surgawi saya.
Tapi sekarang kamu tidak akan memiliki kesempatan. Suara Jiudi kuno, dan dia melangkah maju. Dengan langkah ini, wanita yang dibentuk oleh perpaduan Grand Empyrean Gemini tiba-tiba tertutup cahaya ungu dan dia juga berjalan menuju Kaisar Surgawi. 3 Grand Empyreans memulai pertempuran di dalam istana terlarang ini. Kaisar Langit masih percaya diri ketika menghadapi Gemini dan Jiudi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan kepala di bawahnya. 8 Dao Ekstrim, Dao Api Ekstrim. Dengan ini, tubuh Kaisar Surgawi ditutupi oleh cahaya keemasan yang kemudian menyebar ke seluruh kepala. Sementara cahaya keemasan mengusir cahaya ungu di langit, kepala itu membuka mulutnya dan melepaskan suara Kaisar Langit. 8 Ekstrim, Dao, Ekstrim, Api, Dao. Meskipun kata-kata ini tergagap, mereka lengkap. Setelah kata-kata itu keluar, 9 helai asap hijau setebal 10 kaki muncul. Mereka berputar di sekitar Kaisar Langit dan kepala 9 kali sebelum terbang menuju Jiudi dan Gemini. Gemuruh-gemuruh bergema di istana terlarang. Wang Lin, masih tersembunyi di dalam tubuhnya, jelas melihat segala sesuatu terjadi di luar. Wang Lin tidak bertindak sembarangan karena perubahan mendadak ini, dia masih menunggu. Dia tidak berpikir semuanya begitu sederhana. Penampilan Jiudi mungkin menyebabkan beberapa perubahan baru. Sebelum Wang Lin sepenuhnya memahami situasinya, dia tidak akan keluar. Gemuruh-gemuruh bergema. Wajah Grand Empyrean Gemini pucat ketika cahaya ungu menutupi tubuhnya dan dia mundur beberapa langkah. Jiudi juga mundur dengan ekspresi serius. Apa yang baru saja mereka hadapi bukanlah Kaisar Surgawi, tetapi leluhur surgawi. Sebuah serangan dari Celestial Ancestor telah memaksa bahkan serangan gabungan mereka kembali. Mata Jiudi bersinar dan dia berkata, ini bukan kekuatan leluhur Celestial lengkap, hanya sekitar 10%. Suara bermunculan bergema di dalam tubuhnya dan wajah tuanya berubah dengan cepat. Dia berubah dari seorang lelaki tua menjadi lelaki setengah baya. Dia tampak sangat tampan dan memancarkan aura kaisar yang sombong. Jiudi menjaga penampilan seorang pria tua sepanjang tahun, dan hanya ketika kultivasinya sepenuhnya meletus, penampilannya akan berubah seperti ini. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu seperti ini, Jiudi, tapi meskipun begitu, kamu bukan lawan mainku. Kaisar Langit tersenyum dan hanya duduk di kepala Ancestor Celestial Ancestor. Kedua tangannya menekan kepala Celestial Ancestor. Dengan darahku, panggil roh leluhur. Kaisar Langit menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Saat dia memuntahkan darah, kepala leluhur Celestial bergetar dan mengerikan, cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan terkondensasi menjadi bayangan emas yang besar. Bayangan itu mengenakan jubah kerajaan, itu adalah leluhur surgawi. Kepala itu nyata dan tubuhnya adalah ilusi. Pada saat ini, matanya bersinar dan tangan kanannya terangkat ke udara. Pedang emas besar muncul dan bayangan leluhur celestial mengambilnya. Pedang leluhur celestial. Saat pedang muncul, Wang Lin mendengar sesuatu memanggilnya. Saat itu, dengan satu pedang, banyak jiwa asing terbunuh. Hanya mereka yang memenuhi syarat disegel ke benua. Sekarang kalian berdua telah menyinggung kekuatan leluhur surgawi, apakah kamu masih menolak untuk mundur ketika menghadapi pedang ini? Suara Kaisar Surga bergema ketika dia mengangkat pedang emas dan melambaikan tangan ke Grand Empyrean Jiudi dan Gemini. Pedang itu sunyi, tetapi dunia berubah warna, membuatnya merasa seperti ruang di sini akan dipotong setengah. Ekspresi Grand Empyrean Jiudi berubah. Tangannya membentuk segel dan matahari putih muncul. Matahari putih menggantung di langit dengan matahari ungu. Seekor serigala putih berlari keluar dari matahari putih dan melolong ke pedang emas. Pada saat yang sama, tangan Grand Empyrean Gemini membentuk segel dan cahaya ungu menutupi dunia.
Bambu ungu muncul di belakangnya dan langsung berubah menjadi hutan bambu ungu. Bambu semua terbang ke udara dan menembak ke arah pedang emas. Dao Yi, Wu Feng, jika kalian berdua tidak bertindak, kapan kamu akan? Jiu Di meraung ketika serigala putih bergegas maju. Perubahan mengejutkan terjadi di sisi kiri dan kanan Kaisar Surgawi. Dunia di sebelah kiri Kaisar Surgawi menjadi diam dan tidak ada yang bergerak. Semuanya berhenti dan Grand Empyrean Dao Yi berjalan keluar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke Kaisar Surgawi. Semuanya tampak tenang, tetapi ini mewakili Dao Dao Yi. Dao-nya adalah segalanya berubah menjadi satu. Dengan satu jari, dia melepaskan puncak kekuatannya. Di sisi kanan Kaisar Surgawi, angin mengamuk dan awan-awan keluar. Gemuruh-gemuruh bergema dan Grand Empyrean Wu Feng yang botak keluar. Dia tidak ragu untuk meninju Kaisar Surgawi. Grand Empyrean Wu Feng adalah seseorang yang telah melewati istana ke-16 dalam pengadilan Empyrean. Dia adalah seseorang yang mencari seni bela diri dan telah menyelesaikan daunnya. Pukulan ini mengandung puncak keyakinannya pada kekuatannya sendiri. 4 Grand Empyreans menyerang sekaligus. Wang Lin jelas melihat semua ini dari dalam mata kanan leluhur surgawi. Pikirannya bergetar. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi pada perjalanan ke istana kekaisaran ini. Bahkan Dao Yi dan Wu Feng telah muncul. Ketika mereka berdua muncul, Wang Lin mengerti bahwa semua yang ada di sini adalah permainan catur, dan dia hanya sepotong dalam permainan. Bahkan para Empyrean Agung ini hanya kepingan. Ini adalah permainan catur dengan satu sisi menjadi Kaisar Surgawi, tetapi siapakah yang lainnya? Pedang emas bertabrakan dengan Gemini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Dai. Gemuruh-gemuruh bergema dan Dao Yi terlempar ke belakang. Wu Feng mundur dengan wajah pucat saat suara bermunculan bergema di dalam tubuhnya. Gemini dan Jiu Di memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dao Yi dan Wu Feng, tetapi bahkan mereka dipaksa kembali oleh pedang emas. Meskipun mereka berempat mundur, kekuatan gabungan serangan mereka tidak sederhana. Selain dari satu orang di klan kuno, tidak ada yang bisa melawan kekuatan 4 Grand Empyreans sekaligus. Belum lagi, ini hanya ilusi yang mengandung sekitar 10% dari kekuatan sejati leluhur celestial. Pedang itu runtuh dan berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bumi. Pada saat yang sama, bayangan leluhur celestial juga menghilang, hanya menyisakan kepala asli. Tubuh Kaisar Langit bergetar dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap Dao Yi dan Wu Feng. Jiu Di memandang Kaisar Surgawi dan dengan dingin berkata, jika orang tua ini tidak cukup, maka apakah Kaisar Langit berpikir menambahkan Dao Yi dan Wu Feng sudah cukup? Ekspresi Kaisar Surgawi suram ketika perlahan berkata, apa sebenarnya yang kalian ingin aku lakukan? Tujuan Grand Empyrean Gemini sangat jelas. Dia menatap Kaisar Langit dan dengan tenang berkata, lepaskan Wang Lin. Lalu aku akan pergi. Petik 2. Jiu Di menatap kepala leluhur surgawi dan perlahan berkata, orang tua ini berharap Kaisar Langit akan membongkar kembali tengkorak yang menekan 72 jiwa klan langit. Tengkorak ini sangat penting bagi klan Celestial, dan itu bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Celestial. Petik 2. Pikiranku sama dengan Jiu Di. Kaisar Surga, menjaga keseimbangan kekuatan yang kami miliki di antara kami berlima seperti sebelumnya sangat baik, tidak perlu diubah. Ekspresi Dao Yi suram. Dia menatap kepala leluhur surgawi di bawah Kaisar Langit dengan ketakutan. Wu Feng merenung sedikit dan berkata, ini juga yang aku inginkan. Kaisar Surga mulai tertawa. Tawanya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah. Dia menekankan tangannya ke dadanya dan darah emas keluar dari mulutnya.
Mata celestial Ancestor mengungkapkan cahaya keemasan yang mengerikan dan membuka mulutnya untuk melepaskan lebih banyak cahaya keemasan. Bahkan telinga dan hidungnya memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Cahaya keemasan ini tiba-tiba menyebar, membentuk gelombang keemasan. Ini menyebabkan Jiudi dan ekspresi perusahaan berubah, dan mereka semua mundur. Ketika mereka mundur, Kaisar Surga mengungkapkan ekspresi ganas. Pada titik ini, ia tidak akan mudah mundur, dia lebih suka meletus dengan kekuatan penuh kepala leluhur celestial sehingga orang lain tidak bisa dekat untuk sementara waktu. Kemudian dia akan menggunakan waktu ini untuk secara paksa menyerap kekuatan leluhur surgawi. Begitu dia berhasil, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi 4 Grand Empirines. Saat cahaya keemasan bersinar, Kaisar Surgawi menekankan tangannya ke kepala dan menyerap. Namun, dia tidak bisa menyerap cahaya keemasan, seolah-olah ada lapisan segel di sekitar kepala yang mencegahnya menyerap kekuatan kepala. Ini adalah segel klan Daowang. Guru kekaisaran sialan itu, ketika dia membuat leluhur surgawi berbicara, dia menggunakan jiwanya dan meninggalkan jejak segel klan Daowang di dalamnya. Tapi segel ini tidak bisa menghentikanku. Saya Kaisar Surgawi. Biasanya, saya mungkin tidak bisa melepaskannya, tetapi dengan kendali kepala leluhur celestial, saya bisa. Bahkan jika saya melepaskan segel pada Daowang Sekte, itu tidak masalah. Guru kekaisaran sudah mati dan tidak bisa memicu gelombang. Pikiran Kaisar Langit berpacu. Situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Episode ke-108, dengan judul Guru Kekaisaran Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Gemuruh-gemuruh bergema ketika 4 Grand Empirines mencoba menerobos cahaya keemasan. Waktu adalah esensi, dan Kaisar Surgawi tahu dia tidak memberi dirinya banyak waktu. Jika dia tidak dapat menyerap kekuatan leluhur surgawi secara paksa sebelum keempat Grand Empirines menembus cahaya keemasan, maka semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sekarang dia telah mencapai langkah terakhir, dia akan berhasil dan tidak mau gagal sekarang. Bahkan guru kekaisaran tidak bisa melihat melalui rencanaku. Jiudi hanya datang karena dia dekat kota leluhur, tetapi Dao Yi dan Wu Feng datang begitu cepat. Petik 2. Kaisar Langit mengepalkan giginya dan menunjuk kepala dengan tangan kanannya. Saat jarinya menyentuh kepala, itu runtuh menjadi darah dan daging. Dengan darah dan daging saya sebagai keturunan leluhur surgawi, aktifkan hukum astral abadi untuk melepaskan segel abadi pada klan Daowang. Kaisar surga meraung dan jari-jarinya yang tersisa runtuh. Bukan hanya jari-jarinya, tetapi bahkan telapak tangannya juga runtuh. Keruntuhan ini berlanjut. Pada saat Kaisar Surgawi selesai berbicara, setengah dari lengan kanannya telah menghilang. Sejumlah besar darah emas menyebar dan membentuk tanda emas di depannya. Rune ini terbakar menjadi debu di depannya. Saat rune emas selesai terbakar, guru kekaisaran, yang memiliki tubuh Wang Lin, bergetar. Segel yang telah menekan klan Daowangnya selama beberapa generasi lenyap. Saat segel dilepaskan, air mata bersemangat mengalir dari mata guru kekaisaran. Ini adalah pengejaran hidupnya, dia telah membayar segalanya untuk melepaskan segel ini sehingga klannya bisa lolos dari terjebak dalam nasib yang ditakdirkan sejak lahir ini. Saat segel dilepaskan, kekuatan dari Kaisar Langit bergegas masuk. Itu memasuki tubuh Wang Lin dan dengan mudah menghapus keberadaan guru kekaisaran. Ini adalah kartu as terakhir Kaisar Langit, dia tidak akan membiarkan guru kekaisaran terus ada setelah segel dilepaskan. Saat segel dilepaskan adalah saat guru kekaisaran akan mati. Ketika guru kekaisaran akan mati, ingatan yang telah disegel untuk jumlah waktu yang tidak diketahui terbangun. Dia samar-samar ingat bahwa klan Daowang,
Setelah bertahun-tahun warisan hampir punah. Dia ingat bahwa lama setelah kelahirannya, termasuk dia, hanya ada 3 orang yang tersisa. Dia tidak tahu siapa orang tuanya dan tidak ada yang memberitahunya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah anggota klan Daowang. Selain dia tahu dia telah melihat seorang wanita dan bayi perempuan. Ibu dan anak ini setara dengan kerabatnya. Dia ingat bahwa wanita adalah guru kekaisaran generasi sebelumnya dan bahwa dia bukan guru kekaisaran. Guru kekaisaran yang sebenarnya adalah bayi perempuan. Dia tidak tahu siapa ayah bayi perempuan itu, dan dia menghilang segera setelah lahir. Dia dibawa oleh wanita itu dan diturunkan mantra guru kekaisaran. Dia perlahan-lahan tumbuh dan ingatannya disegel. Dia masih berpikir bahwa dia adalah guru kekaisaran. Dia berangsur-angsur tumbuh dan wanita itu meninggal. Dia kemudian menjadi dewasa, dan dalam ingatannya, ada banyak anggota klannya tidur. Misinya adalah untuk melepaskan semua anggota klan yang tidur dari nasib mereka. Dia masih percaya bahwa ada banyak anggota klannya yang tersisa, tapi sekarang setelah ingatannya terbangun, dia ingat bahwa selain bayi perempuan yang hilang, dia adalah satu-satunya yang tersisa di klannya. Tidak heran Kaisar Surgawi berani melepaskan segel, karena Kaisar Surgawi tahu bahwa aku satu-satunya yang tersisa di klan Daowang. Selama aku mati, bahkan jika segel dilepaskan, itu akan baik-baik saja. Jadi ternyata aku bukan guru kekaisaran, jadi apakah aku anggota klan Daowang? Apakah aku seharusnya, sekarang segel itu dilepaskan, bayi perempuan yang hilang harus menjadi guru kekaisaran yang sebenarnya. Di mana dia? Siapa dia? Dia berpikir bahwa dia adalah guru kekaisaran sepanjang waktu dan bersedia menyerahkan segalanya untuk klannya untuk dirancang melawan Kaisar Langit. Sekarang, setelah dia gagal, ingatannya terbuka dan pikirannya perlahan menghilang. Bahkan ketika dia meninggal, dia masih tidak tahu siapa guru kekaisaran yang sebenarnya. Tetapi bahkan pada saat kematian, dia tidak mengeluh sama sekali. Dia mengerti bahwa mungkin ini adalah misinya, untuk melindungi guru kekaisaran yang sebenarnya dan melepaskan segel pada klannya. Dari saat ia dilahirkan, ini adalah misinya yang hancur. Ketika orang yang menyedihkan ini meninggal, kekuatan Kaisar Surgawi menyapu tubuh Wang Lin. Setelah dia menentukan bahwa tidak ada fluktuasi jiwa yang tersisa, itu menyapu sekali lagi dan kemudian pergi. Namun, bahkan Kaisar Surgawi tidak melihat Bad Deving surga di dalam Wang Lin, atau jiwa Wang Lin di dalam Bad Deving surga. Setelah melepaskan segel klan Daowang, Kaisar Surga menjadi bersemangat. Dia masih berpikir semuanya berada di bawah kendalinya. Kepercayaan dirinya yang kuat masih ada di sana dan dia dengan cepat mulai menyerap kekuatan kepala leluhur celestial. Untaian asap emas datang dari lubang kepala leluhur surgawi dan memasuki tubuh Kaisar Langit. Ini menyebabkan tingkat budidaya Kaisar Surgawi tiba-tiba meningkat. Kegembiraan memenuhi Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak melihat itu di kejauhan. Ketika dia melepaskan segel pada klan Daowang, tubuh Empyrean Exalt Haizi bergetar hebat. Mata Haizi dipenuhi dengan kebingungan dan perjuangan. Sebuah memori muncul di benaknya. Ketika segel pada klan Daowang menghilang, sumber kekuatan muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari klan Daowang, itu milik guru kekaisaran asli dari klan Celestial. Matanya secara bertahap mengungkapkan cahaya terang dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke kepala leluhur celestial yang bersinar. Semuanya ada karena bisa hilang, ini adalah kematian. Semua orang yang mati karena pikiran dari makhluk hidup dari ketiadaan, ini adalah Dao. Klan Daowang mengambil pikiran orang hidup, mengambil keberadaan orang mati, mengejar harapan seseorang, dan mengambil kekuatan alam baka untuk menciptakan Joss Flames.
Dengan ini, kita mengubah Dao menjadi kematian untuk membiarkan orang-orang yang ada terus ada dan membiarkan orang mati, kembali ke kehampaan. Haizi bergumam sambil menunjuk kepala. Semua cahaya keemasan dengan cepat berkontraksi kembali ke kepala leluhur celestial. Ketika cahaya keemasan menghilang, kepala leluhur celestial di dalam cahaya keemasan itu terungkap. Kepala leluhur celestial di bawah Kaisar Langit kehilangan semua cahaya keemasannya dan perlahan-lahan menutup matanya. Itu dipenuhi dengan aura kematian sekali lagi dan kehilangan kekuatannya untuk terbang, sehingga jatuh ke bumi. Ini menyela aura emas yang diserap Kaisar Surgawi, dan sekarang sumber aura itu hilang. Cahaya emas tersebar dari tubuh Kaisar Langit dan kembali ke kepala leluhur celestial. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kaisar Surgawi. Matanya membelalak tak percaya dan tiba-tiba dia mendongak. Dia segera melihat Empyrean Exalt Haizi. Ini tidak mungkin. Guru kekaisaran sudah mati, benar-benar mati. Anda bukan dari klan Dao Wang, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan guru kekaisaran? Kaisar Langit hampir menjadi gila. Dia tidak berani percaya apa yang dilihatnya, dia tidak berani percaya dan tidak mau percaya. Kamu pasti bukan anggota klan Dao Wang. Di bawah meterai leluhur celestial, klan Dao Wang tidak bisa meninggalkan istana, kota leluhur, kamu tidak mati, siapa kamu? Wajah Kaisar Langit pucat, dia mengira dia tahu segalanya dan tidak ada yang tahu rencananya. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Hanya kemunculan tiba-tiba Dao Yi dan Wu Feng yang telah menyebabkan beberapa perubahan pada rencananya, tetapi segalanya tetap sama. Tetapi ketika dia akan berhasil menyerap kekuatan kepala leluhur surgawi sehingga dia bisa menjadi leluhur surgawi kedua, dia menemukan bahwa segala sesuatu tidak seperti yang dia pikirkan. Dia sebenarnya di dalam skema orang lain. Saya Imperial Guru, Empyrean Exalt Haizi memiliki ekspresi yang rumit saat berbicara, kenangan terbangun bersama dengan kenangan ibunya dan warisan dari semua generasi sebelumnya Imperial Guru. Orang yang meninggal adalah anggota terakhir dari klan saya di Immortal Astral benua sampingku, Haizi mendesah. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Jika Anda benar-benar guru kekaisaran, bagaimana Anda meninggalkan kota leluhur? Jiudi, katakan padaku. Kaisar surga menarik napas dalam-dalam. Dia adalah Grand Empyrean, dan meskipun ia hendak pergi gila, dia masih menenangkan diri turun dengan kekuatan. Rencana ini dibuat oleh seorang jenius dari klan saya. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang membuatnya tampak seperti sedang berpisah dari klan. Dia mencoba banyak metode sampai dia berhasil meninggalkan tempat ini dan menciptakan sekte jiwa hebat. Meskipun dia meninggal, dia menyempurnakan rencana itu dan meneruskannya. Dia juga menemukan kunci untuk rencana ini, orang ini bernama Wang Lin. Seorang kultivator dari dunia gua, hanya tubuhnya yang bisa dengan sempurna dimiliki oleh anggota klan saya untuk memungkinkan rencana ini dilaksanakan dengan sempurna. Adapun mengapa aku bisa meninggalkan kota leluhur, itu karena jiwaku milik klan Dao Wang, tapi tubuhku milik benua astral abadi, Haizi berkata dengan lembut. Jiudi merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, Kaisar Surgawi, dia adalah putriku. Alasan saya bisa hidup begitu lama dengan umur yang tak ada habisnya, dan bahkan menjadi Grand Empyrean, adalah karena bantuan klan Dao Wang. Klan Dao Wang telah mempersiapkan ini sejak lama, sampai mereka mendewakan penampilan Wang Lin. Kemudian mereka menjalankan rencana itu. Jiudi dengan tenang menatap Kaisar Surgawi, yang terkejut dengan kebenaran. Wang Lin juga mendengar ini dari dalam kepala leluhur celestial. Sementara semua orang memperhatikan Jiudi dan Haizi, jiwanya keluar dari Heaven Diving Bed untuk mengendalikan tubuhnya. Jadi ini kebenarannya. Matanya bersinar terang. Episode ke-109, dengan judul
Kutukan leluhur. Langsung ke dalam alurnya. Jiudi memandang Kaisar Surgawi dan menjelaskan asal-usul semua ini. Rencana ini dibuat oleh jenius dari klan Dao Wang, dan telah berjalan selama beberapa generasi. Dia membantu saya menjadi Grand Empyrean sebagai syarat untuk bantuan saya. Ketika Kaisar Langit sebelumnya meninggal dan sebelum Anda mengambil alih tahta, guru kekaisaran sebelumnya menemukan saya. Menurut rencana, kami menikah dan melahirkan bayi perempuan. Bayi perempuan ini akan memiliki tubuh dari benua astral abadi tetapi jiwa klan Dao Wang awalnya. Ini tidak bisa terjadi di bawah meterai leluhur celestial karena kekuatan segel itu terlalu besar. Namun, leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun pada saat itu, dan meterai itu melemah. Jenius klan Dao Wang datang dengan sebuah rencana, dan untuk melengkapinya, diperlukan seluruh klan Dao Wang untuk mengorbankan jiwa mereka untuk bertarung melawan kekuatan segel. Sejak itu, jumlah anggota klan Dao Wang telah berkurang karena ini. Sampai generasi ini, di mana hanya 2 yang tersisa, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, anggota klan Dao Wang yang meninggal menggunakan metode unik mereka untuk menempatkan jiwa mereka di dalam Haizi, yang telah melindungi jiwanya. Alasan dia bisa meninggalkan kota leluhur tanpa sekarat adalah karena tubuhnya dan juga untuk perlindungan jiwa semua anggota klan Dao Wang. Seluruh klan Dao Wang menghabiskan bertahun-tahun menyelesaikan rencana ini pada tubuh Haizi, dan dia adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan rencana ini. Jiudi dengan tenang menatap Kaisar Surgawi saat dia menjelaskan asal-usul semua ini. Karena dia adalah putrimu, kau bisa membantunya tanpa syarat. Anda bahkan menjadi ayah baptis dari klan Dao Wang dan mendapatkan api jos hanya leluhur surgawi yang memenuhi syarat untuk klan Dao Wang benar-benar membayar harga sedemikian untuk melepaskan segel. Kaisar surga menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Selain Haizi, anggota klan Dao Wang terakhir adalah guru kekaisaran yang baru saja meninggal. Sebenarnya, Anda tidak harus melepaskan segel pada klan Dao Wang, tetapi nenek moyang klan Dao Wang sudah mendewakan Anda tindakan. Dia tahu keinginan Anda untuk warisan leluhur celestial dan bahwa ketika menghadapi tekanan 4 Grand Empyreans, Anda tidak akan menyerah tetapi memilih untuk bertarung. Kunci rencana ini adalah kekuatan penyegelan klan Dao Wang di kepala leluhur celestial. Seseorang yang bisa dirasuki harus diserap ke dalam kepala leluhur surgawi. Oleh karena itu, Wang Lin sangat penting. Kaisar Langit diam-diam merenung sejenak. Dia dengan pahit menatap Jiudi dan Haizi sebelum berbicara. Lalu jika aku tidak bersikeras melepaskan segel tetapi sebaliknya mengembalikan kepala leluhur celestial menyerah pada mewarisi budidaya leluhur celestial, rencanamu akan sia-sia. Aku menang. Orang yang berbicara itu bukan Jiudi, tapi Haizi. Haizi saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memancarkan aura misterius dan dengan tenang menatap Kaisar Surgawi. Jika Anda menyerah mewarisi budidaya leluhur surgawi, maka penyergapan yang disiapkan klan Dao Wang saya akan dimulai. Semua kuil roh di 72 benua mematuhi klan saya. Semua bait suci roh dipersiapkan untuk membangkitkan roh yang dimeteraikan di benua mereka. Biaya kebangkitan mereka akan menggelengkan kepala leluhur surgawi, dan pada saat itu, hanya leluhur surgawi itu sendiri yang mampu menekannya. Anda harus mewarisi kekuatan leluhur surgawi, atau seluruh klan langit akan menjadi kacau balau. Setelah kamu mencoba untuk mewarisi kekuatan leluhur celestial, kamu harus melepaskan segel pada klan saya. Haizi berbicara dengan lembut. Seperti kuil skorpion hijau, murid-murid Kaisar Surga menyusut. Haizi mengangguk. Daoyi, Wu Feng, saya berasumsi kalian berdua tahu tentang ini. Tatapan Kaisar Surga pindah ke Daoyi dan Wu Feng. Daoyi mengerutkan kening dan perlahan berkata, Grand Empyrean Jiu didatang kepada saya dan memberitahu saya tentang rencana klan Dao Wang.
Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Wang Lin ini. Saya baru saja mengetahui bahwa Wang Lin ini adalah bagian penting dari rencananya. Petik 2. Wu Feng diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Kaisar surga segera mulai tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan kepahitan yang ekstrim. Dia melihat ke arah Grand Empyrean Gemini. Bagaimana denganmu, Gemini? Apakah Anda tahu rencana ini juga? Tubuh asli Grand Empyrean Gemini tetap tenang, seolah-olah dia tidak tertarik pada semua ini. Dia menatap Kaisar Surgawi. Saya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Saya hanya datang untuk mengambil Wang Lin. Baik kamu atau Jiudi, siapapun yang berani menghentikanku adalah musuhku. Petik 2. Mata Kaisar Surga berbinar. Wang Lin, karena guru kekaisaran berhasil memilikinya, maka dia sudah mati. Saya kira Anda semua mengamatinya ketika dia berada di dunia gua. Petik 2. Leluhur klan Dao Wang hanya samar-samar mendiami periode waktu yang kasar di mana seseorang akan keluar dari dunia gua. Dia tidak bisa menyebutkan siapa orang ini atau dunia gua mana. Kami hanya bisa menunggu. Jiudi menggelengkan kepalanya. Jenius dari klan Dao Wang menciptakan sekte jiwa hebat di benua surgawi Banteng karena didewakan bahwa Wang Lin akan muncul di sana. Jadi langkah pertama dari rencana itu adalah untuk melakukan kontak dengan Wang Lin. Kaisar Langit sangat cerdas dan segera menunjukkan kuncinya. Kaisar Langit mendongak, dan suaranya bergema seperti guntur. Namun, saya bertanya-tanya apakah leluhur sekte jiwa hebat mengetahui bahwa Wang Lin ini akan mati di sini di istana terlarang sebagai harga untuk melepaskan segel klan Dao Wang. Jiudi, Anda menggunakan Wang Lin untuk memikat Grand Empyrean Gemini di sini. Kalau tidak, hanya dengan kalian bertiga, kamu tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksaku untuk mencoba menyerap kekuatan leluhur surgawi secara paksa. Kamu juga menggunakan Ascendan Empyrean Mingdao, Dao Fei, aku, dan 72 roh tersegel. Saya tidak percaya Anda melakukan semua ini hanya untuk klan Dao Wang, bahkan jika dia adalah putri Anda. Dan kalian berdua, Dao Yi dan Wu Feng. Untuk kalian berdua yang akan datang, Jiudi pasti telah menjanjikan Anda manfaat besar. Anda datang untuk keuntungan Anda sendiri. Alasan kamu mengatakan yang sebenarnya adalah untuk membuatku sadar akan situasi di mana aku berada. Kalian semua pasti membutuhkan sesuatu yang membutuhkan kerja sama saya. Hanya Gemini yang tidak mendapatkan apa-apa dan digunakan oleh Jiudi dan klan Dao Wang. Kaisar Langit masih bertarung dengan menggunakan kata-katanya untuk mencoba mendapatkan bantuan dari Gemini. Gemini diam-diam merenung. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat semuanya setelah melebur? Kaisar Langit, kami tidak ingin membunuhmu. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan garis keturunan Anda untuk memotong kepala Celestial Ancestor. Anda masih akan menjadi Kaisar Surgawi, Anda masih akan menjadi Grand Empyrean. Jika kamu tidak mau, maka jangan salahkan kami karena membunuhmu kemudian mengeluarkan kekuatan garis keturunanmu untuk menyelesaikan langkah ini. Jiudi berkata dengan tenang tanpa niat membunuh, tapi kata-katanya sangat dingin. Gemini, mata leluhur celestial dulu adalah satu entitas. Jika Anda menyerapnya ke dalam tubuh Anda, itu akan membalikkan kecelakaan yang Anda alami selama reinkarnasi Anda dan bahkan meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga akan memungkinkan Anda untuk memisahkan dan menggabungkan setiap saat daripada membakar kekuatan purple yang Anda untuk mempertahankan keadaan menyatu ini. Wu Feng, pria tua ini dapat mengkonfirmasi bahwa telinga leluhur celestial dapat mendengar suara Dao dan melacak hukum-hukum benua astral abadi. Orang tua ini berjanji untuk memberikannya padamu. Gabungkan mereka dengan Dao Anda dan Anda dapat memahami puncak Dao bela diri. Dao Yi, tengkorak leluhur celestial lahir dari kehampaan, dan selama beberapa tahun terakhir, esensi dari kekuatannya telah berkumpul di sini.
Orang tua ini berjanji untuk memberikannya padamu. Dengan itu, tubuh dan jiwa Anda bisa menjadi satu. Orang tua ini menginginkan otak leluhur celestial, ini sangat berguna bagi saya. Adapun kepala leluhur surgawi, kita semua membaginya secara merata. Jiu dengan tenang menatap leluhur surgawi. Jadi, Anda tahu tentang kutukan leluhur-leluhur surgawi yang tersisa sebelum kematian. Ekspresi leluhur surgawi itu suram. Saya telah mencari selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan petunjuk belum lama ini. Melalui itu, saya dapat menentukan bahwa legenda itu benar. Jika leluhur surgawi mati, maka siapapun yang berusaha menghancurkan tubuhnya akan mati. Kecuali itu adalah penerus dengan garis keturunan yang sama. Seorang penerus dapat menggunakan garis keturunan mereka untuk menanggung kekuatan kutukan sehingga garis darah terputus. Maka tidak akan ada lagi garis keturunan leluhur celestial yang akan diwariskan, dan hanya dengan demikian kutukan bisa dilepaskan. Kaisar Surgawi, sekarang Anda tidak punya pilihan selain menanggung kutukan. Anda tidak akan mati, tetapi gelar Eid Ekstrim akan berakhir pada generasi Anda. Namun, leluhur surgawi telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mungkin masih menyelimuti klan celestial. Saatnya untuk berubah. Jika Anda tidak mau, maka Anda pasti akan mati. Jika bukan karena fakta bahwa aku khawatir tentang situasi dengan klan kuno yang berubah setelah kematianmu, orang tua ini tidak akan membuang banyak waktu untuk mendiskusikan hal ini denganmu. Petik 2. Jiu menatap Kaisar Surgawi, dan suaranya dingin. Tentukan pilihanmu. Kaisar Langit merenung dalam hati. Di tanah di dalam mata kanan kusam kepala leluhur celestial, mata Wang Lin menyala dan dia menyembunyikan auranya. Dia telah mendengar semua yang terjadi di luar. Perjalanan ke istana ini dipenuhi dengan belokan dan belokan. Wang Lin sudah menebak sebelumnya, tapi tidak semuanya. Green Bull yang terhormat Sekte Jiwa Agung mengatakan padaku untuk kembali 300 tahun kemudian untuk pergi ke lantai atas. Pendiri Sekte Jiwa Hebat meninggalkan sesuatu untukku. Leluhur tua Sekte Jiwa Hebat, jenius klan Dao Wang. Setelah menggunakan saya untuk melepaskan segel pada klan Dao Wang, apa yang akan dia tinggalkan padaku? Wang Lin memiliki ekspresi yang rumit. Dia muncul di benua surgawi dan mendirikan sekte jiwa hebat hanya untuk menungguku. Mungkin aku harus mati dalam rencananya, tapi jika dia melakukan ramalan aku akan mati di istana, mengapa meninggalkan aku sesuatu di paviliun, dan mengapa 300 tahun? Kamu menggunakan aku dan bersekongkol melawanku setiap langkah, kamu menghitung kedatanganku, jadi aku menganggap kamu menghitung kepribadianku juga. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini pergi? Wang Lin diam-diam merenung dan mendesah. Ada kejutan kuat dari luar saat kepala leluhur celestial terbang ke langit. Kaisar Langit tampaknya telah membuat pilihan setelah merenungkan untuk waktu yang lama. Tangan kanannya mencapai ke bumi dan dia mengangkat kepala leluhur surgawi. Episode ke-110, dengan judul Hal ini, orang ini, aku, Wang Lin, akan mengambil mereka. Langsung ke dalam alurnya. Ekspresi Wang Lin serius. Dia bersembunyi di dalam kepala, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, jika kepalanya dipotong terbuka oleh Kaisar Surgawi, ia akan diperhatikan oleh yang lain. Mata Wang Lin menyala dan dia menjadi fokus. Kaisar Langit menarik kepala leluhur surgawi setinggi 100 kaki. Ketika benda itu melayang di depannya, tiba-tiba dia mendongak dan menampakkan tatapan tegas. Tangan kirinya terangkat dan telapak tangannya berubah menjadi pisau. Cahaya keemasan bersinar dan urat-urat di wajahnya membengkak. Darah di tubuhnya tampak mendidih dan berkumpul di dalam tangan kirinya. Dia memotong di kepala dan, setelah gemuruh keras, celah muncul di kepala Celestial Ancestor. Cahaya keemasan tak berujung datang dari celah, dan wajah Kaisar Surgawi dipenuhi dengan rasa sakit.
Tubuhnya cepat menua. Pada saat ini, Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di memandang. Hanya Haizi yang memiliki ekspresi rumit saat dia melihat kepalanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Namun, sama seperti Kaisar Surgawi mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, Jiu Di tiba-tiba mengeluarkan raungan. Dia maju dengan kecepatan sangat cepat. Tak lama setelah itu, ekspresi Dao Yi dan Wu Feng berubah dan mereka mengikuti. Ketika tangan kanan Kaisar Langit jatuh di kepala, retakan muncul di atasnya, tetapi tepat pada saat itu, tangannya telah beralih dari pisau ke telapak tangan. Dia tidak lagi memotong kepala tetapi malah mendorong ke bawah. Dia tidak memilih untuk berkompromi dan malah benar-benar memotong kepala, mendorong garis keturunan leluhur celestial ke kepala. Kalian semua meremehkan nyali saya. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Jika saya harus hidup seperti anjing, apa gunanya menjadi Grand Empyrean? Lebih baik bertarung demi kesempatan. Kaisar surga tertawa ketika ketiga Grand Empyreans mendekat. Kepala menyerap kekuatan garis keturunan dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka. Mulutnya juga terbuka, dan asap emas keluar dari mulutnya. Ketika asap emas menyebar, Kaisar Surgawi membuka mulutnya dan mulai menghirupnya seperti orang gila. Jika Kaisar Langit menyerap semua asap emas ini, dia bisa mewarisi kultivasi leluhur celestial. Dia bahkan bisa membalikkan kerusakan yang disebabkan oleh kutukan leluhur dari memotong kepala. Lukanya tidak hanya menyebabkan retakan muncul di kepala, itu juga membuka segel Haizi. Meskipun celah telah muncul di kepala, sekarang Kaisar Surgawi bisa menyerap warisan dengan paksa lagi. Di kejauhan, wajah guru kekaisaran Haizi segera berubah pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mata Dao Yi dipenuhi dengan kekejaman saat ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah telapak tangan mendarat di tubuh Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, Wu Feng juga menyerang. Dia melemparkan pukulan. Saat Jiu Di mendekat, seekor serigala putih muncul di sekitarnya dan berusaha melahap Kaisar Surgawi. Tepat saat mantra mereka muncul, Kaisar Surgawi mengangkat kepalanya. Darah emas mengalir keluar dari matanya dan lubang. Pukulan itu dengan cepat berubah warna menjadi merah terang, ini adalah tanda garis keturunannya menghilang. Mata yang berlumuran darah itu menunjukkan kegilaan. Tidak bagus. Ekspresi Jiu Di berubah dan dia akan menghentikan serangannya, tapi dia sudah terlambat. Kaisar Langit sama sekali tidak menyerap asap emas. Semua yang dia lakukan sebelumnya tampak nyata, tetapi semuanya palsu. Asap keemasan yang telah dia serap menyebar. Kaisar surga mengeluarkan tawa histeris dan tubuhnya tampak membesar. Dia telah memilih untuk meledakkan dirinya. Ini di luar harapan semua orang. Jiu Di berpikir bahwa mereka tidak mendorong Kaisar Surgawi ke titik penghancuran Penghancuran diri Grand Empyrean, meskipun hanya tubuhnya, bisa mengguncang dunia. Bahkan jika dia memiliki tubuh lain, dia tidak akan lagi menjadi Grand Empyrean. Penghancuran diri ini bergema ke arah istana terlarang dan menghancurkannya dalam sekejap. Kekuatan ini menyebar ke langit yang runtuh di atas dan langsung menghancurkan semua pilar di istana di atas. Ketika istana bawah tanah menghilang, tempat ini yang ada di ruang yang tumpang tindih dengan istana kekaisaran membentuk koneksi. Kekuatan runtuh ini meletus ke alun-alun istana kekaisaran. Bumi istana tersebar ke segala arah saat semuanya runtuh. Seluruh istana yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di kota leluhur hancur total seolah-olah ada tangan yang disapu. Istana-istana yang indah dan semua pembudidaya di dalamnya menghilang tanpa jejak. Ledakan mengejutkan mengguncang seluruh kota leluhur dan menyebabkannya gemetar ketakutan. Sama seperti kekuatan destruktif ini mendekat pada patung leluhur celestial di istana kekaisaran, patung itu tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Cahaya dan dampaknya bertabrakan untuk menciptakan gemuruh yang menggelegar. Gemuruh ini menjadi lebih intens sampai menjadi auman surgawi yang bergema di benua tengah. Pada sumber ledakan ini, di mana Kaisar Surgawi telah meledakkan tubuhnya dan kekuatan Grand Empyrean-nya, sejumlah besar daging terbang menuju Daoyi, Wu Feng, dan Jiu Di. Penghancuran diri Kaisar Surgawi dapat meruntuhkan istana tetapi tidak cukup untuk menghancurkan mereka bertiga. Ini terutama benar ketika mereka bertiga bekerja bersama dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Namun, karena mereka telah menyerang, wajah mereka segera menjadi pucat dan dipenuhi dengan rasa takut. Ini karena kekuatan mantra mereka telah menyatu dengan daging dan darah Kaisar Surgawi, menyebabkan aura mereka menyatu dengan darah dan dagingnya yang meledak. Karena serangan balik mereka tidak terlalu terpengaruh, tetapi hal yang paling terpengaruh adalah kepala leluhur celestial. Kepala leluhur celestial seharusnya tidak begitu rapuh, tetapi ketika telapak tangan Kaisar Langit turun, itu telah menyebabkan asap emas keluar dan juga retakan muncul di kepala. Sebagai hasilnya, kekuatan destruktif dari penghancuran diri Kaisar Surgawi dan Jiu Di dan serangan balik perusahaan menghantam kepala Celestial Ancestor. Ini menyebabkan kepala bergemuruh dan terbuka. Saat retakan menyebar, itu sama dengan mereka berempat melanggar kutukan leluhur pada saat yang sama. Daoyi memiliki kultivasi terlemah, dan dia segera menjerit menyedihkan. Sejumlah besar gas hitam mengelilinginya dan wajahnya yang cantik cepat membusuk. Wu Feng mengeluarkan erangan teredam saat tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam dan mulai membusuk. Jiu Di memiliki tingkat budidaya tertinggi, dan kutukan leluhur terpecah di antara mereka berempat. Dia mampu menahan kutukan dengan kultivasinya yang kuat. Tanda aneh muncul di tubuhnya, membuat pemandangan yang mengejutkan. Kaisar Surgawi hanya meledakkan dagingnya, jadi jiwanya masih tersisa. Ketika tengkorak itu terbuka, jiwanya dengan cepat menghilang dan dia bergegas menuju kepala. Dia menuju ke mata kiri, di mana Lian Daofei berada. Saya Kaisar Surgawi, saya memiliki kebijaksanaan melebihi yang lainnya, bagaimana mungkin saya tidak menyiapkan cadangan? Daofei adalah cadangan saya. Saya akan mengendalikan tubuhnya dan menggunakannya untuk membantu saya berbagi beban kutukan leluhur. Dia juga mewarisi beberapa budidaya leluhur surgawi, jadi aku masih bisa membalikkan ini. Jiwa Kaisar Langit terbakar, dan sementara tiga lainnya berurusan dengan kutukan leluhur, dia bergegas menuju mata kiri kepala yang retak itu. Namun, tepat ketika jiwanya mendekati mata kiri dan dia akan bergegas ke tubuh Lian Daofei, perubahan yang mengejutkan terjadi. Ada kilatan cahaya keemasan dari mata kanan leluhur celestial dan Wang Lin berjalan keluar. Dia telah menunggu lama untuk saat kritis ini. Dia seperti seorang pemburu yang telah menunggu hingga saat ini untuk memulai perburuan. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukan leluhur. Pada saat ini, Daoyi menjerit tragis, Wu Feng mundur, dan Jiu Di menolak kutukan itu. Wang Lin menyerbu langsung ke mata kiri. Ketika Gemini melihat Wang Lin, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Ada juga Empyrean Exalt Haizi. Ada riak di matanya dan kilatan kegembiraan berlalu. Wang Lin bergerak sangat cepat dan memasuki mata kiri dengan cepat. Itu adalah saat ketika Kaisar Surgawi, yang dikelilingi oleh kutukan leluhur dan yang jiwanya terbakar, akan memasuki Lian Daofei. Mata Wang Lin menyala. Tidak ada keraguan saat dia melambaikan tangannya pada Kaisar Surgawi. Meskipun Kaisar Langit adalah seorang Grand Empyrean, tubuhnya telah meledak dan jiwanya rusak karena kutukan leluhur, jadi dia sangat lemah. Setelah melihat Wang Lin, dia menjerit yang bisa menembus jiwa seseorang. Kamu, teriak Kaisar Surgawi, penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia telah memperhitungkan segalanya, bahkan pada saat terakhir, dia pergi keluar seperti penguasa sejati,
tapi dia tidak bisa berharap Wang Lin akan hidup. Bukan hanya dia, Jiu Di, Dao Yi, dan Wu Feng tidak menyangka Wang Lin masih hidup juga. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa Kaisar Surga berteriak, tetapi bukannya mundur, dia bergegas menuju Lian Daofei. Namun, dia tidak memiliki peluang saat ditarik ke ruang penyimpanan Wang Lin. Kaisar Langit yang sangat lemah, bersama dengan kutukan leluhur, tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Lin. Sama seperti Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Surgawi, kepala leluhur Surgawi bergetar. Retak dari sebelumnya terlalu besar, dan sekarang retak bahkan lebih terbuka. Wang Lin meraih Lian Daofei yang pingsan dan berjalan keluar dari mata kiri. Dia berdiri di dunia yang hancur ini dan melangkah di atas kepala leluhur celestial. Kepalanya yang penuh dengan rambut putih dengan cepat berubah menjadi hitam pada saat ini. Rambut hitam, jubah hitam, mata hitam. Hal ini, orang ini, saya, Wang Lin, akan membawa mereka. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.